harus ditinggikan, dimuliakan, walaupun dia itu adalah Allah yang kekal, karena Yesus adalah Mesias. Maju lagi satu. Di ayat 26, ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Di ayat 26 saya bacakan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ini menurut murid-murid. Coba kita bandingkan dengan ayat 23 tadi. Dikatakan oleh murid-murid Yohanes sekarang, seperti yang terjadi kepada Yohanes di ayat 23. Ayat 23 disebutkan di situ, Yohanes jadi senternya. Orang-orang datang kepada dia. Tetapi kalau kita baca ayat 26, murid-murid Yohanes membalikkan keadaan itu kepada Yesus. Yohanes memberi kesaksian. Itu perbuatan. Kemudian dia membaptis juga. Yesus membaptis juga itu kini. Dan semua orang pergi kepadanya itu kini. Keadaan yang sedang terjadi sekarang digambarkan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis. Mungkin begini halusnya, Pak Yohanes, apa sih itu tidak merasa terancam? Kalau dulu Pak Yohanes yang terkenal, sekarang keadaannya dibalik. Yesus yang menjadi terkenal. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-27, Yohanes memandang bahwa dirinya lebih rendah dibandingkan Kristus. Maju lagi. Di ayat 27, Yohanes berserah pada ketetapan ilahi dan merasa puas dengannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes bilang, jangan kamu khawatir. Kalau nanti berubah, orang lagi sekarang harus memuliakan, meninggikan Yesus. Itu yang betul, kata Yohanes. Ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes tahu betul, Yesus itu adalah Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Di ayat yang ke-28, Yohanes meminta mereka untuk memperhatikan kesaksian yang telah diberikannya mengenai Kristus sebelumnya. Ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian mengenai kebenaran perkataanku bahwa aku telah berkata berulang-ulang kali, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Sehebat-hebatnya Yohanes, dia katakan dia itu manusia, diutus untuk mendahuluinya. Tetapi ada yang akan datang dan dia bukan manusia. Dia itu adalah Mesias, itu adalah Kristus, dia adalah Raja yang diurapi, yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang Yahudi. Di ayat berikutnya, Yohanes mengungkapkan kepuasannya yang sangat besar terhadap kemajuan Kristus dan kepentingannya. Ia tidak menyesalinya sedikit pun, seperti yang diperbuat murid-muridnya, sampai-sampai ia turut bersukacita di dalamnya. Yohanes Pembaptis tidak seperti murid-muridnya yang belum diubah cara pandangnya. Tapi dia sudah diubah cara pandangnya, sehingga dia tidak melihat kepentingannya. Di ayat yang ke-29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu menjadi penuh.
Yohanes Pembaptis bersuka cita. Murid-muridnya gusar, cemas. Tetapi Yohanes tidak. Kenapa? Karena cara pandangnya sudah diubahkan oleh Allah. Coba, kalau kita coba atau kita coba membandingkan, coba pada waktu itu, kalau Yohanes tidak bertingkah seperti itu, apakah ada kesaksian-kesaksian yang akan mengguncangkan dunia, yang akan mengubahkan dunia? Kesaksian Yohanes ini adalah kesaksian yang mengubahkan dunia. Dimulai dari mana kesaksian yang mengubahkan dunia? Dimulai dari cara pandang. Cara pandang yang seperti apa? Cara pandang yang sudah diubahkan oleh Allah. Itu kesaksian Yohanes pada ayat yang ke-29. Kita maju lagi satu ayat. Ayat 30. Ini ayat yang terakhir di bagian yang pertama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia mengakui sungguh pantas dan perlu bahwa nama baik dan kepentingan Kristus harus maju. Sementara nama baik dan kepentingannya sendiri harus pudar. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya tidak akan menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Masih jauh dari Yohanes Pembaptis. Tapi ada hal yang penting yang saya punya seperti Yohanes Pembaptis. Adalah cara pandang yang sudah diubahkan oleh Allah. Kalau cara pandang kita belum diubahkan oleh Allah, jangan pernah bermimpi untuk seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, dia semakin besar, saya semakin kecil. Dia semakin dimuliakan, saya semakin tidak dimuliakan. Dia semakin ditinggikan, saya semakin rendah. Sulit untuk ditemukan seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis di sini. Tetapi inilah kesaksian Yohanes Pembaptis yang saya bilang menggoncangkan bumi, mengubahkan dunia. Kesaksian-kesaksian yang bukan mencuri perhatian orang supaya Deni Kilapung dimuliakan. Tetapi kesaksian-kesaksian Yohanes Pembaptis ini, Yesus Kristus harus ditinggikan karena dia itu Allah yang sudah ada sebelum semuanya ada. Disebutkan di ayat 1. Allah yang sudah ada dan Allah yang melakukan mujizat-mujizat di luar nalar manusia karena dia Allah. Dan Allah yang akan terus ada karena dia adalah Allah yang kekal. Dia kekal dalam hidup kita. Kita menyadari kenyataan itu. Walaupun kehilangan kemuliaan saya, tetapi saya memuliakan Allah, itu adalah segala-galanya. Dan tadi saya sudah kutip di pendahuluan. Sentralitas Kristus, kesadaran terhadap sentralitas Kristus pudar. Waktu-waktu sekarang ini, semakin hamba Tuhannya terkenal, semakin orang percaya terkenal, menurut orang-orang itulah standar indikator bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Kristus menjadi kecil, Kristus menciut, Kristus memudar, dia semakin besar. Tapi Yohanes bilang di sini ayat 30, Kristus semakin besar, dia menjadi kecil.